Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Nur Hasanah selaku pengajar praktik saya dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Hari ini saya bersama senior saya akan melaksanakan bincang atau wawancara tentang pasca observasi yang sudah dilaksanakan di kelas 4. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita dapat melaksanakan kegiatan observasi hari ini. Dan hari ini saya didampingi beliau pengajar praktik saya, Ibu Nur Hasanah dari SD Negeri 1 Adisana. Dan hari ini Ibu, saya ingin berbincang dengan Bu Sekaryati ya, untuk melaksanakan coaching pasca observasi yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Mengenai kegiatan observasi kemarin Ibu, saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu bagaimana perasaan Bu Karyati setelah melaksanakan observasi di kelas 4 kemarin. Oke. Terima kasih untuk kegiatan observasi kemarin yang kami saya laksanakan di kelas 4 itu alhamdulillah rasanya lega sekali. Karena kebiasaan sebelumnya tidak mempersiapkan pembelajarannya begitu luar biasa. Tapi kemarin untuk mempersiapkan perangkat pembelajarannya semaksimal mungkin saya lakukan, sehingga ketika melaksanakannya ada rasa puas, ada rasa ketika menangani anaknya jadi anaknya agak berbeda dengan biasanya gitu. Jadi Ibu benar-benar sudah ada persiapan kemarin Ibu ya dari perencanaannya ya. Betul. Kemudian nih nanti setelah kegiatan kita hari ini kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan ini? Manusia itu tidak sempurna. Jadi di samping itu manusia juga punya ambisi, punya sifat ingin tidak punya rasa puas gitu. Sehingga ketika ada hal yang baru atau ketika pembelajaran menemukan hal yang baru, kok saya seperti ini nggak bisa, akhirnya menginginkan bagaimana caranya mengatasi solusi-solusi yang ditemukan setiap kita melakukan suatu kegiatan. Jadi inginnya memperbaikinya. Jadi Ibu berharap setelah kegiatan ini akan ada perubahan ya Bu ya ke arah yang tentunya pasti akan jauh lebih baik lagi gitu ya. Dan dari strategi yang sudah Ibu laksanakan kemarin ketika melaksanakan observasi, apakah strategi yang Ibu ambil sudah bisa dilaksanakan di kelas gitu Bu? Untuk strategi kemarin yang saya laksanakan, yang sudah saya sampaikan pada pra observasi dan juga di RPP juga sudah ada skenario-nya, menurut saya itu sudah maksimal dan sudah terlaksana semuanya. Sudah terlaksana. Ya. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu sampaikan di kelas? Apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah bisa tercapai seluruhnya? Ya, kebetulan kemarin memang memanage waktunya alhamdulillah pas, sehingga ketika saya mempunyai tujuan pembelajaran di RPP itu tentang, kebetulan kemarin saya mau mengajar matematika tentang data yang tujuannya adalah pengertian data, cara mencari atau mengumpulkan data, dan cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemarin sampai waktu yang sudah saya manage di RPP itu alhamdulillah tujuannya tercapai sampai ke evaluasi. Baik, jadi secara umum seluruh tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira ada hal baik apa yang kiranya dapat dipertahankan gitu Bu? Persiapan ketika akan mengajar, kita harus menyiapkan semua perangkat pembelajarannya dengan maksimal. Apa yang ada dalam tujuan, sesuai dengan alat peraganya, materinya, sampai kita memahami kira-kira karakteristik peserta didiknya seperti apa, harus benar-benar dipahami betul dan disiapkan. Oke. Kemudian selain hal-hal tadi, hal-hal baik yang sudah Ibu sampaikan di depan ya, kira-kira menurut Ibu ada atau tidak hal yang kurang baik gitu, yang kiranya perlu ditingkatkan lagi menurut Ibu?
Ya ada tentunya. Apalagi kemarin saya ngajarnya itu pas siang, sehingga anak sudah agak lelah lah, sudah kebetulan setelah olahraga lagi, sudah lelah, sudah nggak fokus. Sehingga bagaimana caranya memanage anak supaya fokus pada materi, dan bagaimana juga cara memotivasinya supaya anak benar-benar ke materi, bukan ke hal-hal tubuhnya yang sudah lelah itu. Betul sekali. Jadi menurut Ibu nih selanjutnya rencana apa yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki hal-hal yang tadi menurut Ibu kurang baik? Kira-kira Ibu mau melaksanakan rencana yang seperti apa? Yang jelas belajar dan terus belajar, baik itu secara mandiri maupun kolektif. Secara mandiri ya sekarang kan pembelajaran sudah begitu luas lah, seperti di YouTube atau TikTok atau itu Instagram, itu kan banyak, itu bisa mandiri secara itu. Untuk secara kolektif itu kan bisa melalui KKG, baik itu KKG intern sekolah maupun KKG tingkat gugus atau lebih tingkat lagi tinggi lagi tingkat kecamatan ataupun bahkan tingkat kabupaten. Mungkin selain hal itu tadi, kira-kira masih ada hal lain Ibu yang bisa yang kira-kira bisa Ibu laksanakan selain yang tadi disampaikan? Misalnya kan kita bisa searching lewat YouTube, Google begitu ya, atau bisa tutorial di YouTube. Kira-kira ada hal lain lagi yang bisa dilakukan Ibu selain itu tadi? Yang lebih utama lagi itu sharing dengan teman sejawat di sekolah itu sendiri, karena di sekolah itu sendiri otomatis guru-guru yang ada di sekolah itu otomatis paham dengan karakter anak. Apalagi kalau sudah kelas 4 kan sudah paham, guru kelas 3, guru kelas 2 guru sudah paham karakternya. Jadi bisa saling sharing lah, cara menangannya bagaimana kalau melihat karakteristiknya, tulisan kemampuan dasar anak itu seperti apa, bisa sharingnya itu lebih utamakan. Jadi Ibu akan berusaha untuk sharing dengan teman, terutama Betul, yang di sekolah berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Ya. Kemudian kapan kira-kira Ibu mau melaksanakannya, Bu? Nah, dipindah-pindah. Harus cepat lebih lebih baik. cepat lebih baik. Apalagi anak kan pulang jam 1. Nah, setelah jam 1 itu guru bisa mempersiapkan untuk pembelajarannya hari berikutnya, bisa dilakukan langsung ketika itu, bisa melakukan sharing dengan teman-teman sejawat, atau pada setiap pekan itu kita melakukan KKG. Jadi secepatnya ya Bu Ya. Untuk nanti jika Ibu sudah melaksanakan rencana tadi, kira-kira indikator keberhasilannya itu bagaimana Bu menurut Ibu? Kalau Indikator menurut dari keberhasilan yang rencana yang akan Ibu lakukan dengan teman-teman. Kalau menurut saya itu bagaimana belajar anak itu happy. Terus di samping happy itu anak bisa digunakan untuk sepanjang hayat. Berarti kalau happy anak menguasai materi, tapi karena senang atau karena konsentrasinya kuat, maka dia biasanya akan terkenang terus sampai tua gitu. Yang harapan itu. Jadi jangan dibebani dengan hafalan atau apa, tapi walaupun itu sebuah hafalan, ya harus bagaimana anak cara menyampaikannya itu yang ingin saya itu, sehingga anak itu di samping tidak takut pada gurunya anak tersebut, tapi anak akan selalu mengenang ketika kita sudah lulus atau apa. Menurut saya. Jadi arahnya Ibu ingin kalau anak-anak itu cinta dengan matematika dan cinta juga dengan gurunya. Iya betul, karena dia mengingat, oh iya saya dulu matematika seperti ini, oh iya gurunya seperti ini, dan ingat itu. Nah kira-kira nih Bu, untuk melaksanakan rencana tersebut, siapa orang yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ke depannya? Ya yang terkait dengan pembelajaran itu atau terkait dengan pendidikan itu sendiri, salah satunya ya rekan sejawat atau rekan-rekan yang ada di sekolah, baik itu operator pun harus dilibatkan juga, karena kadang-kadang tidak semua orang atau semua guru itu mampu keseluruhannya. Misalnya operatornya pinter IT, ya kita bisa libatkan operatornya itu untuk mencarikan atau mendownloadkan, atau kita kesempatannya sedikit kita bisa ke operatornya minta bantuan.
penjaga juga bisa, penjaga itu nanti dilibatkan juga. Kalau sekolahnya happy, bersih, rapi, otomatis anak untuk belajar atau gurunya untuk belajar juga akan lebih baik. Dan ibu akan memanfaatkan seluruh aset lah ya Bu ya yang ada di sini untuk bagaimana kita bisa melancarkan atau melaksanakan kegiatan kita gitu ya. Kemudian ini Bu, saya bertanya, dari pertemuan ini apakah kira-kira masih ada yang mengganjal di hati ibu begitu selain yang tadi ibu sampaikan? Ya, ketika dalam pembelajaran itu kemarin saya mencoba menggunakan sistem pengelompokan itu sesuai dengan kemampuan anak. Ketika membentuk sebuah kelompok, akhirnya menimbulkan ada beberapa kelompok yang karakteristiknya berbeda. Sementara saya menanganinya bingung. Ternyata ada satu kelompok yang kelompoknya hanya satu anggota, yang lain banyak sekali. Sehingga kami bingung itu cara menanganinya bagaimana. Jadi malah kewalahan sendiri itu yang menyebabkan saya bingung. Padahal pada waktu itu sudah posisi sedang belajar. Anak kita nyampaikan ke anak juga tidak tahu. Kadang badan anak kan itu kasihan bu sendirian, tapi itu sukanya itu, bisanya itu, maka tidak bisa digabung. Coba seperti itu yang menyebabkan saya kadang-kadang kewalahan. Jadi ada Yang ganjalannya. ya. Jadi sebisa kita sudah merencanakan, tetap saja ketika pelaksanaannya ada sesuatu yang di luar yang kita rencanakan. Memang yang namanya belajar ya Bu, dengan niat kita untuk mengembangkan diri, maka kita juga memang harus tetap selalu belajar. Dan belajar itu bisa dari siapa saja, kapan saja, atau juga di mana saja. Tidak hanya dengan komunitas senior, tapi kita juga belajar dari siswa kita juga. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang akan kita hadapi ini sekarang begitu ya. Nah, dari praktek pembelajaran yang sekarang atau kemarin sudah Ibu laksanakan itu kan namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu pernah mendengar sebelumnya istilah dari pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Secara umum sih sudah pernah, itu kan hubungannya dengan IKN juga, termasuk hubungannya dengan, walaupun saya itu kan rasa sudah mulai merdeka, sehingga sudah menggunakan itu. Tapi untuk prakteknya itu yang perlu saya belajar lagi dan belajar lagi, karena hubungannya dengan karakter harus terjadi perbedaan itu yang kapan. Ya, jadi prakteknya memang belum banyak. Iya, belum. Ya, kita kemarin prakteknya juga karena memang saya kebetulan ada tugas, jadi saya mempraktekkan dengan teman saya. Ya, kebetulan Ibu bersedia, jadi mudah-mudahan itu bisa jadi ilmu baru. Iya, ternyata wow. Iya. Luar biasa. Dan yang kita pahami Bu, untuk istilah diferensiasi itu kan, kalau different itu kan artinya berbeda. Jadi bahwa anak-anak kita itu memiliki bakat, minat, dan karakter yang memang tidak sama. Yang melatar belakangi mereka itu menjadi unik dan berbeda tentunya dari yang lain, dan terutama sekali ini berkaitan dengan gaya belajarnya mereka sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengelompokkan anak sesuai dengan minatnya, itu tentu juga kita butuh ilmu ya Bu. Nah, kemudian permasalahannya ini, jadi Ibu merasa masih bagaimana nih untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yang belum Ibu pahami atau ingin Ibu kembangkan lagi, yang seperti apa? Untuk diferensiasi intinya kan kita tahu karakteristik anak. Sebenarnya harus benar-benar mendalami cita-cita anak, bagaimana anak itu arahannya kemana, sukanya apa, itu harus benar-benar dipahami sebelum ataupun ketika sedang belajar. Ketika sedang belajar untuk kedepannya itu saya harus memperlakukan anak seperti apa. Kalau sebelum belajar, saya nantinya belajar itu akan memperlakukan anak seperti apa. Nah, menurut saya itu. Berarti kita memang harus benar-benar bisa mengcover siswa-siswa kita ya, dari gaya belajarnya atau dari minatnya. Karena di pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita ketahui ada 3 ya Bu ya. Dari apa namanya itu, yang sistem visual, kinestik, dan audio-visual. Kemudian jadi Ibu tuh merasa masih ada yang perlu Ibu gali ya,
tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Lalu langkah apa nih yang Ibu lakukan supaya bisa mengobati rasa penasaran Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Yang jelas itu belajar dan terus belajar, terutama belajar dari pengalaman orang yang langsung seperti yang tadi secara mandiri atau secara kolektif. Kemarin yang di YouTube sekarang ada kan, kalau tinggal mencari judul apa, nanti kita bisa tahu pembelajaran itu kalau berarti kan pernah dilakukan atau sering dilakukan oleh orang. Oh, kalau menangani orang seperti ini, kalau menangani anak seperti ini, kalau ngomongnya kayak itu. Secara kolektif itu sendiri ya di KKG itu tadi, atau di forum KKG terkecil itu sekolah itu sendiri. Karena pada dasarnya di sekolah kan gurunya rata-rata yang sudah pernah mengalami anak itu akan bisa menanggapi ketika kita mengeluh atau kita sedang bercerita, itu mereka akan bisa menanggapi. Belajar terus Ya. Jadi intinya memang harus banyak belajar ya, iya, betul. Belajar dari searching, dari YouTube, dari Iya. teman-teman juga Belajar dari segalanya. Nah, menurut saya nih sebenarnya secara umum yang sudah Ibu laksanakan kemarin sesuai dengan hasil supervisi saya tentang pembelajaran berdiferensiasi Ibu di kelas 4 itu sudah terlihat dari hasil supervisinya yang sudah saya lakukan, bahwa anak-anak itu memang sudah menunjukkan bahwa mereka itu di awal kan Ibu menanyakan kabar ya, menanyakan kabarnya itu sudah masuk ke dalam pembelajaran sosial emosional kalau di pendidikan guru penggerak Ibu ya. Terus kemudian mereka juga diajak untuk bersosialisasi, diajak dengan cara kelompok, dengan minatnya sendiri-sendiri, kemudian diawali dan diakhiri dengan berdoa juga kemarin. Saya melihat itu merupakan sebuah manajemen Ibu, manajemen diri yang sudah Ibu laksanakan, dan insya Allah dengan rencana yang tadi ingin Ibu ikuti, baik itu dari KKG atau belajar dari tutorial atau diskusi dengan teman sejawat atau juga bisa berkolaborasi, itu nantinya Ibu pasti saya yakin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan lebih baik lagi. Kemudian Bu, Ibu kan sudah di coaching sama saya. Saya mau bertanya nih, berkaitan dengan praktik mengajar kemarin Bu. Nah, kira apa nih yang Ibu rasakan setelah di coaching dengan saya? Apa ya? Ya senang, ya bangga, terutama juga di samping diberi kesempatan oleh Ibu untuk melakukan pembelajaran yang diobservasi, kamu juga dengan itu juga menambah wawasan, bisa berbagi ilmu bersama-sama yang itulah nggak bisa digambarkan untuk kesenangan Ibu dan lega. Terima kasih Ibu, karena memang di kita itu di guru penggerak itu pendidikannya yang ada di programnya itu namanya coaching Bu. Jadi saya melaksanakan coaching kalau di pendidikan guru penggerak ya Bu, bukan mentoring atau bukan yang lain begitu. Jadi karena sebetulnya itu ketika kita mempunyai masalah, maka solusinya memang ada pada diri kita sendiri. Dan saya di sini bertugas hanya menuntun saja atau membimbing saja, bukan bermaksud untuk menggurui ya Bu ya. Jadi saya melaksanakan coaching dan ternyata memang betul yang namanya coaching ini bisa menyelesaikan atau menjawab masalah yang kita hadapi dengan solusinya itu pada diri kita sendiri gitu. Jadi kita memaksimalkan potensi dari diri kita sendiri. Dan alhamdulillah senang sekali Bu, saya mendengar Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan. Kemudian saya berdoa mudah-mudahan Ibu dalam berkarya ke sini, dalam mengajar, dalam berbagi ilmu dengan siswa, menemukan solusi yang benar-benar memang bisa menjawab tantangan terutama itu yang berkaitan dengan kebutuhan siswa yang memang tidak bisa kita samakan, karena kalau kita samakan itu rasanya kok tidak adil begitu ya. Terima kasih waktunya sekali lagi. Saya tutup aja. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi Bu kepada Bu Sri Karyati, semoga sehat selalu, juga kepada Ibu pengajar masih saya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Saya ucapkan selamat sore. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.